Antara Aku dan Yosi, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Tetapi belum lagi ketenangan itu bersemayam dengan kokoh di hatiku, mendadak darahku bergolak kembali. Susan, temanku galang gulung kesana kemari melaporkan, akhir-akhir ini Rio sering datang ke rumah Risa. Risa satu sekolah dengan kami, tapi lain kelas. Aku mengenalnya juga walau tidak begitu dekat. Susan tentu saja tidak mau dikatakan penyebar berita bohong. Karena itu, suatu sore kami sengaja lewat di depan rumah Risa. Benar saja, motor Rio tampak diparkir di depan rumah Risa. Bahkan sempat kulihat Yosi ada pula di situ. Mereka bergurau berempat dengan Andi, kakak Risa, yang juga teman kuliah Rio. Kami melintas dengan cepat, dan untung tak seorang pun yang melihat kami. Seharusnya, apa peduliku bila Rio pacaran lagi? Tetapi ternyata aku peduli betul. Sebab terang-terang aku masih mencintainya, dan semula kukira Rio pun mencintaiku. Nyatanya, baru 2 bulan Rio sudah mau menggandeng gadis lain. Taulah aku sekarang, Yosi hanya dijadikan alasan saja. Dan tentu Rio bersyukur sekali waktu aku mengajukan tuntutanku dulu. Sebab dia mendapat alasan yang bagus untuk meninggalkan aku. Padahal selama 1 bulan aku dibuat gulung kuming karenanya. Memelas betul engkau, Ami. Suatu siang, waktu istirahat kedua, aku ketemu Risa di kantin. Ketika itu aku dan Susan sedang makan bakso dengan nikmatnya. Risa muncul dengan segelas es kelapa muda dan mendekati meja kami. Susan menginjak kakiku diam-diam. Aku hanya mengangkat bahu dan acuh tak acuh saja meneruskan makan. "Halo Ami, Susan," sapa Risa riang sambil duduk di depan kami. Terpaksa ku angkat kepalaku dan membalas, Risa." Risa tersenyum. Sialan, setan kecil ini manis betul kalau sedang tersenyum. "Sibuk belajar ya?" katanya. "Enggak," sahutku pendek. "Rio sering ke rumah, kadang-kadang dengan adiknya." "Cantik ya Yosi?" "Andi agaknya menyukainya," kata Risa tertawa. "Dan kau menyukai Rio bukan?" bentak hatiku dengan sebal. "Rio sering kutanya, kok Ami gak pernah diajak? Katanya kau lagi sibuk melukis, lagi pula banyak ulangan. Heran, kelasku kok belum ada ulangan ya Am? Kemarin mau ulangan fisika, tapi diundur-undur terus. Kok rajin sih, belajar terus." Demi Tuhan, ingin rasanya aku menjitak kepala yang diselimuti rambut bagus itu. "Oh ya, hari Minggu besok kami berempat mau ke Kopeng. Sayang kok harus ikut mamamu ke Semarang. Padahal aku ingin sekali pergi bersama-sama," kata Risa lagi. Aduh, ku pegang kepalaku dengan kedua belah tangan. Cerita bohong macam apa lagi yang dilakukan Rio untukmu, anak manis? Atau kau yang sengaja mau mengejek aku
karena telah berhasil merebut Rio. Kugamit Susan yang sejak tadi membisu dengan wajah berduka cita. "Maaf, kami duluan ya," kataku ketus, nyaris membentak. Cepat-cepat aku berdiri dan menyeret Susan meninggalkan meja itu. Sempat kulirik Risa yang melongo keheranan melihat kami. "Wahai, berbakat main sandiwara juga kau anak manis." Sehari tadi melelahkan betul. Jam kedua dan ketiga pelajaran olahraga. Yang mulia Bapak Giarto bersabda bahwa para kurcaci wajib lari mengelilingi lapangan asri sebanyak 6 kali. Kurcaci-kurcaci yang manja kontan pada merengek dan merayu bung sialan itu supaya diberi keringanan. Sementara serikandi-serikandi yang punya harga diri tidak sudi merayu guru jelek itu. Diam-diam mengumpulkan batu sebesar tinju untuk ditimpukkan ke kepala si oknum. Tentu saja batu-batu itu hanya terkumpul saja, tidak sempat melayang. Dan tentu saja lari 6 kali tetap harus dijalankan. Itu saja olahraganya. Sebab selesai lari, semua kurcaci sudah megap-megap kehabisan nafas. Sementara guru jelek enak-enak duduk di tempat teduh sambil memandangi paha-paha putih. Jam 1 siang pulang sekolah dengan tulang-tulang ngilu. Istirahat sebentar, jam 2:30 berangkat ke sekolah lagi untuk praktikum. Praktikum kimia selalu paling lama. Sebab banyak kerja dan harus diulang-ulang. Maunya cepat selesai, malah tanganku ketumpahan asam sulfat pekat. Sakit? Oh, tidak, hanya panas dan melepuh. Jam 6 baru bisa pulang. Sekarang, alangkah nikmatnya di atas tumpukan kapuk, walau pegal-pegal di kaki masih juga menyiksa. Aku haus sekali, ingin makan sesuatu yang segar. Ada jeruk di atas meja, kira-kira 2 meter dari tempat tidurku. Tak terjangkau. Mau bangun, tubuh rasanya berat sekali, seakan sudah diplester dengan tempat tidur. Pintu kamar terbuka. Sebutir kepala menjenguk ke dalam. Yuli, adikku. "Ada tamu, Nona," katanya tersenyum-senyum. Dikiranya cantik dia kalau meringis begitu, barangkali. "Siapa?" tanyaku ogah-ogahan. Mau ambil jeruk saja gak kuat, harus menemui tamu lagi. "Keluar saja deh, tanggung gak mengecewakan." Jual mahal betul si Yuli. Dengan menggumamkan 1013 omelan aku bangkit. Ku tarik-tarik bajuku yang agak kusut. Rambutku yang perungkel-perungkel tampak sama saja habis disisir atau tidak. Karena itu, ku biarkan saja dan langsung menggelinding keluar. Serasa ada paku yang mencolok kakiku, sehingga aku terlonjak lalu tidak bisa berjalan. Di sana, Rio tersenyum memandangku, tampak tenang dan siap sedia. "Apa kabar, Ami?" Dia yang lebih dulu menyambutku. Aku berdehem, melicinkan tenggorokanku yang tiba-tiba terasa gatal. "Baik," sahutku sambil duduk di depannya. "Sibuk?" "Tidak." Aku mengangguk-angguk. Tolol betul. Bilang tidak tapi mengangguk. Rio tertawa melihat kegugupanku. "Tidak atau ya?" godanya.
Suatu aliran panas terasa menjalari wajahku. Yakin mukaku merah padam. Kususun majalah-majalah dan koran yang berserakan di atas meja untuk menutupi kecanggunganku. Pikiranku masih agak kacau, belum lurus betul. Kedatangan Rio yang begitu tiba-tiba sangat mengguncangkan stabilitas perasaanku, mengaduk hatiku. Ami, nyaris tak kudengar suara itu saking lembutnya. Kuangkat wajahku. Kami bertatapan lurus-lurus. Aku berusaha mati-matian agar mataku tampak jernih, tidak menyorotkan dendam, apalagi cinta. Rio tampak kesukaran untuk mulai bicara. Aku ingin menolong, tapi aku pun tidak tahu harus berkata apa. Lama juga kita tidak bertemu ya, katanya tolol. Tapi untuk berbicara yang lebih baik dari itu memang sungguh sukar. Kami sudah menjadi asing satu sama lain. Ya, sahutku pendek. Tentu saja, sebab selama ini kau sibuk dengan risamu, bukan? Entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saja sakit hatiku muncul ke permukaan. Dendam yang sejak tadi berperang melawan cinta, kini mengangkat benderanya tinggi-tinggi tanda menang. Kau heran melihatku datang? Tanya Rio lagi. Ya, sahutku cepat. Kalau aku boleh tahu, ada urusan apa? Makanya kau kesini, Rio, kataku tajam. Rio kaget melihat sikapku yang semula gugup dan salah tingkah mendadak menjadi garang. Senyum menghilang dari wajahnya dan ditatapnya aku lurus-lurus. Kau membenciku sekarang, Ami? Tanyanya. Aku ragu-ragu untuk menjawab. Tidak bisa kupungkiri, sampai detik ini Rio masih menduduki tempat terbaik dalam hatiku. Dan masalah Yosi bagaimanapun sukarnya masih bisa ku mengerti. Tapi tingkah Rio akhir-akhir ini dengan Risa sungguh sulit ku maafkan. Aku tidak pernah membenci siapapun, Rio, sahutku akhirnya. Kurasa itulah yang paling baik ku katakan. Rio tidak boleh tahu bahwa hubungannya dengan Risa membuatku benar-benar sakit kepala. Bukankah dulu aku yang bilang akan meninggalkannya? Memalukan sekali kalau Rio tahu bahwa aku masih merindukannya. Terima kasih, Ami, kata Rio dengan lega. Aku mengumpat-umpat dalam hati. Sengit betul melihat wajah itu kembali tenang dan berseri. 2 minggu penuh, aku menyelidiki keadaanmu sekarang, Ami. Beberapa informanku telah memperoleh data-data otentik bahwa kau tidak berubah selama 4 bulan ini. Tapi aku toh tidak yakin sebelum mendengarnya darimu sendiri. Nah, katakan, Ami, apakah kau masih Ami yang dulu? Apa maksudmu? Tanyaku berang. Sungguh aku tersinggung sekali mendengar kata-kata Rio. Apa dikiranya aku frustrasi setelah berpisah dengannya dan mencari kompensasi dengan berbuat yang tidak-tidak? Aduhai. Aku ingin mengumpat, ingin memaki untuk melampiaskan kegeramanku. Tapi aku tidak mau mengucapkan kata-kata kasar. Karena itu aku terpaksa menahan diri dengan bungkam saja. Kau pasti salah tafsir, kata Rio cepat. Maksudku begini, Ami. Keadaan sudah berubah sekarang. Karena itu, kalau benar kau masih Ami yang dulu, Ami yang mencintai aku dan kucintai, marilah kita lupakan pertengkaran kita 4 bulan yang lalu itu.
Anggaplah itu suatu lelucon kecil. Ombak kecil yang justru membuat kita semakin erat berpegangan. Lelucon? Ombak kecil? Jadi dianggapnya Risa itu sebagai badut yang dipakai untuk menghibur diri, lalu ditinggalkan sesudah bosan. Dan aku dianggapnya sebagai apa? Perahu tua yang bisa ditinggalkan dan dikunjungi setiap saat. Bagaimana dengan Risa? Kalian tidak cocok lagi? Atau kau sudah di depaknya? Tanyaku sambil tersenyum mengejek. Ami, apa maksudmu? Seru Rio serentak menegakkan badannya. Tidak usah berpura-pura Rio, aku tahu semuanya. Aku melihat sendiri kau ada di rumahnya waktu kalian nonton berempat. Dan Risa cerita sendiri kepadaku waktu kalian piknik ke Kopeng. Juga alasan-alasan yang kau buat untukku yang sungguh membuat aku heran. Dari mana kau mendapat cerita-cerita bohong yang merdu itu? Nah, apalagi Rio yang baik? Benar Ami, semua itu memang benar. Tapi tidak ada apa-apa antara aku dengan Risa. Bukankah kami tidak berdua? Kami berempat dengan Yosi dan Andi. Kau mau mendengar penjelasanku tentang ini? Aku menggeleng-geleng. Tidak usah Rio. Aku khawatir tidak percaya lagi pada kata-katamu. Kau dapat membohongi Risa dengan manis. Tidak mustahil, sekarang pun kau hanya mengarang cerita lagi. Setidak-tidaknya, aku berhak curiga padamu, bukan? Ya. Rio berdesah. Jadi kau tidak percaya lagi padaku, Ami? Aku mengangkat bahu. Maafkan Rio. Baiklah. Kalau begitu, tidak ada gunanya lagi aku bicara lebih banyak. Toh kau tidak percaya lagi pada kata-kataku. Rio berdiri. Aku pulang Ami, katanya sebelum berbalik dan melangkah keluar. Aku tidak dapat bergerak di atas kursiku. Termangu-mangu. Bingung. Bagaimanapun juga, melihat Rio melangkah pergi, terasa suatu tenaga yang amat besar ikut terbang dari diriku. Membuatku terduduk di kursi tanpa daya. Aku tak ingin Rio pergi, tapi untuk menahannya, aku juga tidak mau. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.